Yang pertama ada perekrutan tenaga kerja atau rekrutmen. Toko bakery hobiku menggunakan dua metode perekrutan, yaitu yang pertama ada open hiring. Menyebarkannya lewat sosial media seperti mempostingnya di Instagram bahwa toko sedang membutuhkan tenaga kerja. Pemilik tidak punya rekrutmen tersendiri tentang orang tersebut harus lulusan apa, pernah bekerja di bakery apakah belum, karena pemilik lebih membutuhkan orang yang ingin bekerja dan niat bekerja. Yang kedua ada close hiring. Yang pasti pemilik akan merekrut di sekitar toko terlebih dahulu, seperti tetangga sekitar apakah ada yang bekerja atau tidak di toko hobiku. Karena pemilik yakin bahwa sebuah perusahaan harus bermanfaat juga bagi lingkungan sekitar. Maka dari itulah kenapa pemilik terlebih dahulu merekrut orang-orang di sekitar toko hobiku. Jadi, kebutuhan toko hobiku tidak harus punya pengalaman 1 tahun 2 tahun, karena jika tidak memiliki pengalaman kerja pun, hobiku tidak mempermasalahkannya. Budaya hobiku adalah learning, harus sama-sama belajar. Yang kedua adalah pemilihan tenaga kerja atau selection. Setelah pengiriman CV, pemilik akan melakukan interview untuk mengenal calon pegawai seperti apa, willingness calon pegawai untuk bekerja apakah ada atau tidak. Untuk tahap selanjutnya adalah offering tentang gaji. Ketika dia setuju perihal gaji, maka tahap selanjutnya adalah onboarding. Kriteria yang paling diutamakan adalah jarak antara toko hobiku ke rumah calon pegawai. Karena jika terlalu jauh, cukup prihatin dalam transportasi calon pegawai. Yang kedua adalah apakah calon pegawai tersebut bekerja di tempat lain, apakah tidak. Jangan sampai double job karena pemilik selalu melakukan rekrutmen full-time untuk job full-time. Penempatan. Pemilik perusahaan akan melihat pengalaman kerja calon pegawai tersebut ada di mana. Meskipun pemilik tidak berfokus apakah calon pegawai pernah bekerja atau belum, tetapi jika pernah memiliki pengalaman bekerja di stasiun bakery roti, pemilik akan menempatkan calon pegawai di bagian stasiun bread. Lalu, jika sebelumnya calon pegawai memiliki pengalaman kerja di bagian administratif, maka pemilik perusahaan akan menempatkan di bagian store manager. Seperti halnya store manager di toko hobiku saat ini. Sebelumnya memiliki pengalaman di perihal studi, maka dia cukup familiar dalam perihal administratif. Otomatis pemilik perusahaan menempatkan pegawai tersebut di bagian administrasi, di bagian store manager. Untuk menangani hal-hal administratif, jadi pemilik perusahaan akan melihat terlebih dahulu riwayat kerja calon pegawai untuk menentukan calon pegawai tersebut di stasiun mana. Tapi jika calon pegawai tersebut sama sekali belum memiliki pengalaman bekerja, maka pemilik perusahaan akan melihat kompetensi calon pegawai di lapangan. Pengembangan tenaga kerja. Pertama, delegasi spesialisasi, staff training, yaitu mengirim staf divisi cake decorating ke workshop dekorasi kue di Bandung untuk menguasai tren visual terbaru, dan mengirim staf divisi bakery atau bread ke kursus teknis untuk pengalaman metode pengolahan roti yang lebih efisien dan berkualitas. Yang kedua, transfer pengetahuan, knowledge sharing. Partisipasi langsung owner dalam kursus eksklusif, implementasi sistem pengajaran internal, yaitu ilmu yang didapat owner diturunkan kembali kepada seluruh staf melalui sesi coaching. Tujuannya untuk memastikan standar kualitas produk tetap kompetitif, mendorong inovasi dan kreativitas tim di dapur produksi. Pemeliharaan tenaga kerja, penerapan kebijakan insentif dan kesejahteraan untuk memastikan motivasi tinggi serta keseimbangan kerja hidup yang optimal bagi seluruh tim. Yang pertama, penguatan sinergi tim. Secara rutin mengadakan sesi rekreasi tim dan bonding, misalnya jamuan makan bersama di Garut, untuk memperkuat ikatan kerjasama antar staf dan pimpinan. Yang kedua, apresiasi kinerja tahunan. Penyediaan program annual holiday berupa cuti bersama selama 3 hari keluar kota setiap tahun sebagai bentuk penghargaan dan refreshment kolektif. Yang ketiga, keseimbangan kehidupan kerja, work-life balance. Pemberian hak cuti tahunan sebanyak 12 hari kerja yang dapat dimanfaatkan staf untuk keperluan pribadi, keluarga atau rehab, mendukung take time dari rutinitas kerja. Yang keenam, penilaian kinerja. Sistem penilaian kinerja perusahaan ini didasarkan pada observasi langsung oleh pemilik. Kehadiran pemilik yang intensif di lokasi memfasilitasi pengawasan dan kontrol kualitas kerja yang efektif.
Apabila teridentifikasi adanya penurunan kinerja karyawan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya, pemilik akan segera melakukan teguran dan pembinaan secara langsung. Dan yang terakhir ada pemutusan hubungan kerja atau separation. Sampai saat ini, perusahaan ini belum pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap staf karyawan. Hubungan kerja hanya berakhir jika karyawan mengajukan pengunduran diri atas inisiatif dan kemauannya sendiri.